Bapak itu sudah hadir yang lainnya. Maka Kang Roni ada yang mau disampaikan dulu buat teman-teman Mata Bumi? Sambil menunggu yang lain mungkin ya Kang ya. Terima kasih kepada Kang Denny yang sudah berinisiatif untuk untuk membuka diskusi Danau Bandung Purba ini. Yang mudah-mudahan ini kegiatan diskusi ini atau pemaparan tentang Bandung Purba ini bisa menghilangkan rasa kangen kita yang selama ini senang ke lapangan, tapi saat ini karena situasi dan kondisi memaksa kita untuk berada tetap di rumah. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mengobati rasa rindu kita atau kangen kita ketika kita berada di luar rumah. Nah mungkin terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah masuk atau sudah berpartisipasi juga untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kita juga mengenai Danau Bandung Purba. Alhamdulillah yang daftar cukup banyak juga untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau yang daftar itu sebanyak 80 atau hampir 100 orang ya yang daftar. Tadi ada 80 atau 90 orang, 90 orang lebih. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa masuk sebelum acara diskusi ini dimulai. Mungkin itu saja Kang Denny. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, Akang Teteh semua, atau Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk mengikuti kegiatan diskusi Bandung Purba ini bersama Pak Bahtiar. Enggak, Kang Denny, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Roni, ini selaku Ketua Mata Bumi atau bagian Seksiriwo dalam kegiatan Geotek Mata Bumi biasanya. Ini Kang Elva, ada yang mau sampaikan Kang Elva? Sebagai Wakil Komandan, mangga Kang. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi, kepada Kang Bah dan Kang Denny yang sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan kita berdoa dengan kondisi saat ini kita bisa kondisi ini cepat berlalu dan kembali kondisi seperti semula lagi. Pada semua sehat, selamat. Terima kasih, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kang Elva. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih dari sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Ya, baik, untuk kelancaran kegiatan forum sharing ini, jadi nanti akan saya mute, saya sebagai hostnya akan saya mute semuanya. Dan kemudian yang ingin bertanya, nanti silahkan menuliskan pesan ya. Nanti bisa di-CC ke pesan saya secara langsung ya. Kemudian nanti akan saya bacakan, kalau misalnya waktunya masih ada waktu, akan saya sampaikan di forum ini. Kalau tidak ada, akan saya sampaikan kepada Pak Bahtiar. Jadi mungkin Pak Bahtiar akan menyampaikan dalam media yang lain Pak ya. Seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 30.38, jadi mudah-mudahan nanti kita akan berakhir pukul berapa Pak? Mau sampai subuh ini Pak? Udah lah ya. Kurang lebih 1,5 jam ya, jadi mudah-mudahan pemaparan cepat, setelah itu nanti akan lebih banyak di diskusinya. Oke. Berarti seperti itu Pak Bahtiar ya? Baik, terima kasih. Kita mulai sekarang ya? Silakan. Harus saya mute dulu. Baik, waktu dan tempatnya Pak Bahtiar, saya serahkan kepada Pak Bahtiar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Mari kita jalan-jalan di Cekungan Bandung siang ini. Coba digambar ini. Kita gambarnya diganti. Kalau kita naik ke tempat yang lebih tinggi, misalnya ke bukit, atau kalau bisa naik pesawat, maka akan kelihatan bahwa permukaan dasar Cekungan Bandung itu datar. Ini adalah citra satelit. Di sebelah utaranya adalah Patahan Lembang. Yang di sebelah kiri ada yang seperti jari-jari, itu ada Danau Saguling. Dan di tengah yang merah, itu adalah dasar dari Cekungan Bandung yang datar itu. Nanti akan kita bahas mengapa datar. Ya diganti.
slide-nya. Nah, ini contohnya bahwa kelihatan sekali sebelah kiri itu adalah utara, sebelah belum ke gambar ini pada ini. Nah, ini sebelah kanan itu adalah sebelah selatan. Jadi air Citarum itu berasal dari Gunung Wayang di selatan, sebelah sisi barat dari Gunung Malabar ya, terus mengalir ke utara, nanti berbelok ke arah barat. Jadi inilah yang akan kita bahas, mengapa datar, apa yang menyebabkan datar, apa yang terjadi sebelumnya. Ini morfologi cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah, ini kelihatan sekali di ujung sana, itu di ujung utara adalah Gunung Tangkuban Parahu, dan melandai ke selatan itu adalah dasar dari cekungan Bandung yang sudah merah sekarang. Titik terendah dari cekungan Bandung sepanjang itu adalah sepanjang Citarum ini. Nah, ini yang banyak putih-putih, atapnya lebar-lebar besar, itu adalah Majalaya. Yang Majalaya, tempat industri sekarang, datar sekali, dan itulah titik terendah sepanjang aliran itu. Di sepanjang aliran itulah titik terendah dari cekungan Bandung. Jadi bukan titik terendah hanya satu di Dayakolot, tapi bukan, di Nanjung juga, di daerah yang lebih hilir juga begitu. Inilah pemandangan dasar cekungan Bandung dilihat dari selatan ke utara. Iya, ganti lagi. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau Kang Denny bisa nunjuk-nunjuk pakai kursor di sana, lebih bagus. Ini permukaan dasar cekungan Bandung yang sudah sangat padat sekarang. Nah, di bawah yang ada warna hitam, itu adalah permukaan dasar cekungan Bandung saat ini. Jadi endapan danau yang sudah mengering. Jadi asalnya itu yang permukaan yang bergelombang di bawah, nah itu adalah permukaan awal dasar cekungan Bandung. Jadi cekungan Bandung pada awalnya dasarnya itu tidak datar seperti yang sekarang, tapi bergelombang, morfologinya bergelombang, ada bukit, ada lembah, begitu. Nanti kita bahas mengapa semua ini terjadi, mengapa semua ini terjadi dan mengakibatkan jadi datar. Oke, kita geser lagi slide-nya. Ini kita wisata dulu ke utara, yang kelihatan tadi dari selatan. Inilah Tangkuban Parahu di tengah, sebelah kiri itu adalah Gunung Burangrang, yang di depan adalah Gunung Putri. Nah, ini citra satelit yang bawah kanan adalah Kawah Ratu dan Kawah Upas, sebelah kiri foto Kawah Ratu ya. Terus kemudian, nah, untuk menjawab itu masyarakat dulu, masyarakat masa lalu di Tatar Sunda, untuk menjawab mengapa Tangkuban Parahu bentuknya seperti perahu yang terbalik, maka lahirlah jawaban. Jadi pada saat itu, inilah kebenaran yang berlaku saat itu. Sekarang sudah ada dunia ilmu, ada ilmu vulkanologi, ada geologi, maka jawabannya pun tentu berdasarkan keilmuan itu. Berdasarkan mitologi, ada pohon yang besar ditebang, lalu roboh ke arah barat, pohonnya di timur, rang-rangannya jadi Gunung Burangrang, ranting-rantingnya, batang tengahnya jadi perahu, yang tunggulnya di timur itu jadi Bukit Tunggul. Itulah mitologi mengapa terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu dan mengapa terbalik. Coba digeser Kang Den. Ya. Nah, ini mengapa terbalik karena ada mitologi bahwa Sangkuriang setelah melalui proses, saya tidak akan uraikan lebih rinci karena waktunya sangat singkat. Jadi Sangkuriang ketika
berjalan lagi pulang ke arah barat, dia bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Lalu ibunya sih sebetulnya pada akhirnya tahu bahwa itu adalah anaknya. Makanya ketika Sang Kuryang mengajukan lamaran untuk menikah dengan Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat. 1, membuat danau, 2, membuat perahu untuk pesiar di atas danau. Tapi selesainya sebelum fajar menyingsing. Nah, Sang Kuryang dengan bala bantuannya, dia mampu membendung danau, lalu mau hampir selesai membuat perahu. Nah, Dayang Sumbi melihat kenyataan itu, dia khawatir jadi, karena Sang Kuryang luar biasa keahliannya. Maka Dayang Sumbi bersiasat, mengiris-ngiris kain, boeh rarang, lalu ditaburkan, maka fajar segera menyingsing. Sang Kuryang menyadari ketidakberhasilannya, maka dia menendang perahu itu sampai terbalik. Ya, jadi mitologi itu secara urut-urutan geologis, secara urut-urutan vulkanologis, luar biasa persis. Makanya ketika awal saya tidak percaya bahwa ini buatan masyarakat kita dulu. Ternyata hipotesis saya atau keraguan saya itu dibantah oleh Bujangga Manik yang ada dalam catatan perjalanannya. Dia dari Bogor sampai ke ujung Bali, dia berjalan kaki sambil belajar di setiap padepokan. Dia mencatat semua peristiwa yang dilalui di daerah penjelajahan itu. Dan ketika dia lewat Priangan, dia menyatakan bahwa cerita tentang Sang Kuryang mau membuat danau itu sudah ada. Jadi cerita itu sudah memasyarakat pada kondisi masyarakat saat itu. Oke, terus digeser kemudian. Nah, inilah versi mitos. Ada Bukit Tunggul, ada perahu yang terbalik, dan ada Gunung Burangrang. Terus, nah inilah udara dari kompleks Gunung Jayagiri, Sunda, Tangkuban Parahu. Jadi yang ada situ Lembang itu adalah kaldera Sunda, dan yang melewati sebelah selatan Jayagiri itu adalah kaldera sebelum Sunda, Prasunda, atau saya menamainya kaldera Jayagiri. Dan yang paling akhir, generasi ketiga adalah Tangkuban Parahu. Ya. Ini dari disertasinya Pak Nugraha, tahun 2005. Terus, nah ini kondisi kalau dilihat dari atas. Jadi peta foto udara tadi kalau dilihat dari atas, ini sebelah kiri adalah Burangrang, yang sebelah kiri. Jadi kalau yang pernah naik Burangrang akan tahu persis garis lingkaran kaldera Sunda itu yang mana. Yang di bawahnya ada situ Lembang, tempat latihan Kopassus. Itu situ Lembang di bawahnya. Dan sebelah kanan itu adalah generasi ketiga Gunung Tangkuban Parahu. Itu ya. Geser lagi. Nah, berapa ketinggian Gunung Sunda? Ada yang menduga Gunung Sunda itu ketinggiannya 3.000 meter. Tapi saya berpendapat lain bahwa kalau prototipnya gunung api di Indonesia seperti yang ada di kita, Gunung Cikuray misalnya, Gunung Pangrango, maka harusnya jauh lebih tinggi dari itu. Jadi idealnya Gunung Sunda itu plus minus 4.000 DPL ya ketinggiannya. Bisa dilihat dibandingkan dengan Tangkuban Parahu yang ada di bawahnya itu cuma segitu. Sementara Gunung Sunda jauh di atas dan jauh lebih lebar. Terus, nah inilah prosesnya. Jadi generasi awalnya itu ada Gunung Jayagiri yang sangat besar, lalu berproses
berkali-kali meletus, berperiode-periode meletus. Jadi dalam istilah gunung api ada periode letusan. Periode letusan itu bisa jadi berkali-kali meletus, tapi dalam satu periode. Rentang waktunya adalah 560.000 tahun yang lalu sampai 500.000 tahun yang lalu. Nah, pada masa itulah Gunung Jayagiri berproses, lalu meletus dahsyat. Biasanya jenis letusan yang membuat kaldera luas itu adalah jenis linian. Gasnya sangat tinggi sehingga menghamburkan material dari dalam gunung. Lalu tubuh gunung itu sebagian lebih ambruk. Nah, ambruk itulah yang membuat kaldera. Dari kaldera itulah tumbuh gunung api baru, yaitu gunung api Sunda, dalam periode 210 sampai 105.000 tahun yang lalu. Nah, gunung inilah yang membendung Citarum di utara Padalarang menjadi Danau Bandung Purba. Jadi kalau selama ini ada yang menganggap Tangkuban Parahu, saya menduga lebih kuat ke Gunung Sunda. Terus dari kaldera Gunung Sunda kedua itulah, jadi dari kaldera generasi kedua itulah lahir Gunung Tangkuban Parahu. Jadi mulai 90.000 tahun sampai sekarang. Jadi inilah contoh bahwa gunung api 3 generasi masih aktif dalam satu kaldera yang sama. Ya, digeser. Nah, berapa ketinggian letusan Gunung Sunda? Jadi kalau dilihat dari disertasi Pak Nugraha, ketinggian kolom letusannya itu sampai 22 km. Crossline-nya jadi di atas itu kan membentuk cendawan letusan, payung letusan. Nah, lebarnya itu 7 km, panjangnya 17,5 km. Jadi ini yang intinya, yang utamanya dalam penyebaran material vulkanik itu kan tidak bisa garis tegas, isopahnya tidak bisa tegas, dan ini hanya dibatasi isopah ketebalan endapannya itu sampai beberapa meter. Di luar itu tidak diperhitungkan dalam pembuatan model ini. Ketinggiannya 22 km, jadi sudah masuk lapisan ozon. Kalau sekarang belerangnya bisa mengelilingi dunia dan bisa sampai kemana-mana, bisa menggelapkan dunia ini. Jadi untung peristiwanya pada masa lalu, mungkin orang juga, makhluk juga belum begitu banyak, tapi pasti di sekitar ini ada kemusnahan yang massal. Geser Pak Denny. Nah, ini contoh bahwa kalau sekarang suatu gunung meletus, berapa ketebalan abunya. Nah, ini bisa jadi bukti bahwa dahsyatnya letusan Gunung Sunda itu ada di Kampung Manglayang. Masyarakat menyebut material ini teras untuk bahan bangunan, ketebalannya lebih 40 meter. Ini luar biasa. Gunung Merapi meletus di daerah-daerah tertentu hanya paling tebal berapa senti, apalagi di kotanya hanya berapa mili. Ini jarak 20 km, ketebalannya bisa 40 meter. Berarti betapa banyaknya volume yang dihembuskan oleh letusan Gunung Sunda itu. Terus, nah ini contohnya, ada skoria dari letusan Gunung Sunda yang terdapat di penambangan pasir di Campaka, di utara Padalarang, sebesar ember. Jadi bisa dibayangkan kalau jadi letusan malam, itu bola api berterbangan kemana-mana. Jarak 20 km masih sebesar ini. Ini salah satu bukti terdapat di penambangan pasir di daerah Campaka. Terus, nah kita tolong Pak Denny diberi kursor penunjuk. Asalnya dari A,
Citarum ini kita melihatkan perubahan morfologi Citarum, perubahan aliran Citarum. Dari A sebelah kanan, terus ke Dayakolot, terus mengalir ke C, ke atas, ke sekitar jalan tol, ke Gado Bangkong, baru ke D, baru masuk Cimeta yang sekarang, namanya ada Sungai Cimeta. Dari D masuk Cimeta, ya terus turun ke kiri Pak Denny, ke kiri, ke E, bukan, ke bawah, ke Cimeta, itu. Ke E, baru gabung dengan Citarum yang lama. Yang sekarang ada. Itu awalnya. Gitu ya. Terus terjadi letusan Gunung Sunda dari pojok kanan atas, lalu membendung aliran Citarum tadi di utara Padalarang. Di utara Padalarang, sehingga alirannya menjadi terputus. Bisa kita lihat tadi endapannya 40 meter, jadi hanya dalam tempo seketika sungai terbendung. Jadi terbendungnya satu malam, tapi terjadinya danau itu sangat lama pastinya. Itulah yang menyebabkan terjadi Danau Bandung. Yang warna kuning itu Danau Bandung Purba Barat. Ini yang sekarang ada Saguling. Yang sebelah kanan itu Danau Bandung Purba Timur. Sebetulnya masih lebar sampai ke Cicalengka ya. Lalu sungai ini mendapat tempat pembobolan, danau ini mendapat tempat pembobolan. Satu di Curug Jompong di sini, di tengah ini, Curug Jompong, maka bobol wilayah timur, dan yang barat itu bobol di antara Cukang Rahong dengan di Cukang Rahong dan sekitarnya. Itulah tempat pembobolannya. Jadi yang selama ini ditulis dalam buku-buku di Sanghyang Tikoro sebetulnya tidak terjadi di sana. Nanti kita bahas secara morfologi. Terus geser. Nah, inilah luasan Danau Bandung Purba. Yang hijau itu ketika puncaknya 725 meter DPL, dan yang biru ke bawah itu ketika 715-an gitu. Yang segitiga-segitiga itu adalah mikrolitik yang tersebar di sekitar Danau Bandung Purba yang terbuat dari batu obsidian. Materialnya sekarang tersimpan di Museum Geologi, dan bagi yang ingin tahu di lapangan bisa melihat di sekitar SD Kordon di sebelum Taman Hutan Raya Juanda. Terus, nah, ketika Danau Bandung Purba pada masa puncak-puncaknya sekitar 34.000 tahunan yang lalu, gajah alami masih hidup di cekungan Bandung. Ini buktinya. Jadi ada geraham gajah yang utuh sekali, sekarang tersimpan di Museum Geologi, yang ditemukan oleh warga ketika menggali sumur. Nah ini ya, jadi pendidikan itu sangat penting. Jadi seorang itu ketika anak SMP, dia pernah ke Museum Geologi, lalu melihat fosil. Ketika dia menggali sumur, menemukan yang dia curigai sebagai fosil, maka dia lapor. Untung yang dilaporinya orang yang ahli, yaitu Profesor Fahrul Aziz. Dia langsung mengatakan bahwa potongan yang dia bawa itu adalah fosil. Dan ternyata betul. Dan saya menduga biasanya geraham gajah itu hanya potongan-potongan gigi saja, gigi kecil. Nah ini utuh, berarti dia mati di tempat, bukan terbawa arus sungai. Kalau terbawa arus sungai kemungkinan pecah-pecah. Iya. Ini dari Ranca Malang ya, ditemukannya dari Ranca Malang. Oke. Geser Pak Denny. Nah, berapa kedalaman Danau Bandung Purba bila disesuaikan dengan kondisi saat ini? Nah, ini
dari mulai Sariningsih, Rumah Sakit Sariningsih ke arah Citarum. Ini posisinya miring sekali. Jadi sebetulnya kalau sistem drainasenya baik, tidak akan ada banjir Cilencang. Ya, kalau melihat penampangnya. Oke. Berikutnya. Nah, ini penampang danau kalau diterapkan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kemarin ada yang membuat film di YouTube, dia menganggap ini titik terendah Danau Bandung Purba. Sebetulnya bukan keseluruhan, tapi harusnya dia baca bukunya tamat, tapi di Jalan Soekarno-Hatta. Titik terendahnya adalah di sekitar rel kereta api dekat Guruminda itu. Nah, di sanalah titik terendahnya. Jadi sebetulnya kalau mau ngebangun, apa yang harus dibuat di sana agar tidak banjir? Harusnya kan dibuat kanal-kanal ya, sehingga air bisa masuk ke sana. Ini salah satu contoh penerapan bagaimana melihat morfologi yang dibuat secara sederhana bisa dimanfaatkan untuk kajian pembangunan. Terus, nah ini gambar Tangkuban Parahu, generasi ketiga dari Gunung Sunda ini. Jadi mengapa, tadi kan secara mitos sudah terjawab, mengapa Tangkuban Parahu bentuknya seperti perahu yang terbalik. Sekarang secara keilmuan, apa yang menyebabkan Tangkuban Parahu bentuknya seperti perahu yang terbalik? Ini gambar yang sebelah kiri itu dibuat oleh Van Bemmelen tahun 49. Lalu saya gambar ulang. Dan yang sebelah kanan adalah hasil penelitian dari Pak Nugraha Kartadinata tahun 2005. Jadi pertama meletus dari Gunung Tangkuban Parahu ini, mungkin namanya belum Tangkuban Parahu saat itu. Gunung meletus, yaitu gunung pertama itu adalah Gunung Panggoyangan Badak. Lalu lavanya meleler, mengalir. Kalau jadi dimanapun tempat ada yang lava umurnya 40.000 tahun yang lalu, itu dari Tangkuban Parahu. Nah, setelah itu terjadi letus, itu umur yang pertama letusan-letusannya itu antara 90.000 tahun sampai 40.000 tahun yang lalu. Nah, setelah itu terjadi lagi letusan besar yang membuat jadi terdapat satu kawah yang besar, yaitu Kawah Upas. Peristiwanya terjadi antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada material vulkanik yang umurnya antara 40.000 sampai 10.000 tahun, itu dari dari letusan periode yang membentuk Kawah Upas. Lalu di sebelah timurnya, pada periode 10.000 tahun sampai sekarang, itu pernah meletus dahsyat yang membentuk Kawah Ratu. Jadi dua kawah inilah yang membuat gunung ini seperti tempat terpancung puncaknya. Hanya dari selatan kelihatan seperti perahu yang terbalik, karena arah dari kawahnya itu barat timur. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari barat, hanya kubah biasa, seperti kubah. Dari timur, seperti perahu yang biasa. Dari utara tidak kelihatan. Jadi yang membuat mitos itu pastilah orang dari selatan. Yang ya mungkin dari Banjaran Atas, Majalaya, atau Ciparai, atau ke arah barat sedikit, Ciwidey, yang bisa melihat Tangkuban Parahu dengan jelas. Oke, berikutnya. Ada Ade Farhan ya. Nah ini orang menyangka bahwa tempat bobolnya Danau Bandung Purba itu di Sangiang Tikoro.
nanti kita lihat fotonya begitu dahsyat, begitu imajinatif, maka orang menganggap bahwa di sanalah tempat bobolnya Danau Bandung Purba, karena terdapat dalam geologi dasar. Maka ketika buku itu dipakai untuk kursus, dulu itu ada kursus guru B1 ilmu bumi seluruh Indonesia, maka itu sangat melekat, pendapat itu sangat melekat. Tapi ketika citra satelit gratis sekarang, maka morfologinya dapat dianalisis dengan mudah. Di HP saja kita bisa menentukan ketinggian satu titik. Sangyang Tikoro itu di sebelah kiri bawah, di saya kursornya diarahkan. Sebelah kiri, Sangyang Tikoro, di bawah. Jarak dengan Puncak Larang itu sekitar 7 km. Selisih ketinggiannya 400 meter. Maka tidak mungkin ada Danau Bandung Purba bila bobolnya langsung di Sangyang Tikoro. Sebab terhalang oleh rangkaian perbukitan yang batuannya itu breksi yang sangat kuat, seperti adonan beton. Jadi harus ada peristiwa alam yang dahsyat, misalnya gempa bumi yang bisa menjebol itu, maka sepanjang dari mulai ujung danau ini sampai Sangyang Tikoro terjadi pembobolan. Yang itu, gitu ya. Jadi harus membobol dulu bukit ini sebelum sampai ke Sangyang Tikoro. Jadi prinsipnya selisih ketinggiannya 400 meter antara Sangyang Tikoro dengan Puncak Larang. Jadi ketinggian danau 725, dia harus memotong diagonal ke Sangyang Tikoro. Itulah yang sekarang menjadi Citarum Bersih sepanjang 7 km. Dari mulai bendungan sampai ke atas Sangyang Tikoro, sedikit di Sangyang Tikoro. Oke, geser. Nah ini dari yang putih bintik-bintik itu adalah batas Danau Bandung Purba, ketinggian 725 meter. Dan Citarum dari X ke A yang sekarang itu ya, dari X ke A mengalir langsung ke Z. Dengan adanya pipa pesat yang warna kuning, sekarang bisa itu jadi alat peraga bahwa Danau Saguling saja itu lebih tinggi daripada Sangyang Tikoro. Itu akan jauh lebih mudah pemahamannya. Jadi yang warna putih masif ini itulah bagian yang akhirnya dijebol, yang membuat Danau Cekungan Bandung ini, Danau Bandung Purba ini bisa bobol. Jadi bukan di Sangyang Tikoro, tapi jauh lebih ke atas. Terus, nah ini salah satu tempat bobolnya Cukang Rahong. Cukang itu jembatan kecil dari pohon atau dari bambu. Rahong itu adalah birai batu, dinding batu yang sangat curam, di bawahnya mengalir sungai. Jadi walaupun di kamus Rahong itu Rahul Gede Bohong katanya, tapi Jonathan Rigg, orang Inggris, sudah mendeskripsikan arti Rahong dalam kamusnya tahun 1816 itu dengan sangat bagus, bahwa Rahong itu adalah birai batu yang curam, tinggi, yang tegak, yang di bawahnya mengalir sungai. Dan tepat sekali untuk mendeskripsikan tempat yang namanya Cukang Rahong ini. Kehilir dari sini ada Curug Halimun. Dalam catatannya Pak Kamakusuma Dinata, itulah air terjun yang paling indah sejagat, kata dia. Sayang saya tidak mengalami masa itu, tapi masanya sudah kering karena sudah di Bendung Saguling. Oke, geser. Nah inilah Curug Jompong. Ketika zaman kolonial ini tempat wisata. Sekarang siapa mau berwisata ke tempat yang begitu kotor dan bau. Dan sekarang sudah kering. Curug Jompong, batuan-batuan dasit dan andesitnya sekarang sudah terlihat.
Karena air Citarum ini langsung mengalir ke dua terowongan yang langsung masuk ke Danau Saguling. Jadi semua lumpur itu akan masuk Danau Saguling. Di satu sisi mempercepat aliran air, di satu sisi akan ada penyesuaian dasar sungai. Nah, penyesuaian dasar sungai itu adalah menggerus berapa ketinggian terowongan diturunkan, sepanjang itulah, setinggi itulah endapan sungai akan pindah ke Saguling. Terus, nah, setelah danau itu bobol, tidak langsung mengering, tapi masih berupa lahan basah. Itu terabadikan dalam nama-nama tempat atau toponim yang memakai kata danau, situ, teluk, lengkong, bojong, beber, bantar, nambo, ranca, dan lain-lain. Di Cekungan Bandung itu banyak sekali nama-nama memakai kata-kata ini di awal. Misalnya ranca ekek, situ munigar, situ saur, dan lain-lain ya. Teluk buyung, bojong nangka, dan lain-lain. Ini nama tempat yang sangat berhubungan dengan air ketika manusia datang ke Cekungan Bandung. Terus, nah sekarang Bandung itu kondisinya sudah begini, sudah sangat padat. Ini di bawah jembatan Pasupati. Kondisi inilah yang mengkhawatirkan bila terjadi sesuatu di dasar Cekungan Bandung ini. Terus, nah ini peta ini didapat dari presentasi Pak Ahmad Jumarma Wirakusuma dan rekan-rekan dari PSG Badan Geologi ketika beliau presentasi di Pikiran Rakyat. Yang sudah diteliti secara rinci baru patahan Lembang. Patahan-patahan yang digambarkan oleh Pak Ahmad Jumarma dan kawan-kawan ini belum diteliti secara rinci. Berapa pergerakannya, berapa besaran bila terjadi. Padahal cukup panjang. Misalnya ada yang memanjang dari arah Banjaran sampai ke arah kampus di Jatinangor. Itu panjang sekali. Harusnya dibuat galian-galian yang meneliti garisnya tuh di mana. Jangan sampai ada bangunan kampus justru memotong garis sesar itu. Untuk kemanusiaan harusnya dipindahkan gedung itu. Jadi pentingnya penelitian dasar itu. Ada juga garis sesar yang memanjang sampai Cikuya, Narawita di Cicalengka, itu belum juga dibuktikan secara kajian keilmuan, tapi peristiwanya sering terjadi. Gitu. Oke, terus. Nah, apa yang jadi konsekuensi hidup di bekas endapan danau? Satu, airnya pasti air dangkal itu warnanya kuning. Karena di endapan rawa ya, pasti bau, warnanya kuning. Kalau orang Sunda menyebutnya ciper. Jadi kalau mencuci warna kainnya putih, maka akan cepat lagi menjadi krem. Dan lapisannya bukan hanya lumpur, tapi juga ada lapisan pasir dan lain-lain di sana. Penelitian doktor terakhir dari Geologi ITB S3 itu melihat stratigrafi endapan danau itu lebih memperbaiki tesisnya Rindam ya, yang lebih dulu meneliti. Dan itu bila terjadi lumpur, pasir dikocok, kalau gempanya agak lama, maka air akan naik.
Nah, bila air naik, maka di bawah kosong, tidak ada penyangga. Nah, maka yang dari atas akan turun. Itulah yang paling saya khawatirkan. Oleh karena itu, perlu mitigasi. Mitigasinya struktural dan mitigasi yang personal. Fungsional, struktural ya dalam peraturan, individual ya per masyarakat. Terus ini contoh yang sudah diteliti dengan sangat baik adalah patahan atau sesar Lembang sepanjang 29 km di utara Bandung, dari mulai Gunung Palasari sampai daerah Cisarua sebelah baratnya, Kampung Muril. Bagian sebelah sini yang berhadapan kita langsung itu bagian yang turun. Bagian yang turun dan bergerak ke arah barat. Oleh karena itu, di aliran-aliran sungai terlihat di sebelah barat, itu melingkar dulu ke barat karena tertekan. Lalu balik lagi ke aliran yang semula. Itu salah satu bukti bahwa patahan ini masih aktif. Masih aktif dan bisa memicu sampai 6,7, kekuatan 6,7. Terus, ini salah satu contoh bahwa baru dengan kekuatan 3,3 saja pada November tahun 2011, di Kampung Muril sudah rusak begini. Kerusakan ini terutama karena satu, membangunnya memang di tebing. Yang kedua, di jalur sesar. Yang ketiga, tanpa penguat. Jadi tanpa kolom-kolom penguat. Jadi begitu ada goyangan, tekanannya ke sudut, ya roboh. Ini terjadi 3 November 2011 saat Lebaran saat itu. Jadi saya dengan almarhum Pak Budi melihat ke sini lalu ngobrol dengan penduduk di sana. Terus, nah hidup di dasar bekas endapan danau wajib melakukan mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana. Jadi mitigasi itu untuk menguatkan, bukan untuk menakut-nakuti. Nah sekarang kelihatannya di media, di medsos, efek ramainya itulah yang diutamakan, padahal bukan. Tapi bagaimana mitigasi itu terjadi, misalnya contoh kecil, kemana lari bila terjadi gempa? Di pemukiman padat. Kemana berkumpul? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa? Nah itu kan yang begitu. Kalau struktural, bagaimana ngebangun gedung yang tahan gempa? Itu ada ketentuan-ketentuannya, harusnya menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh para pengembang, oleh para investor dalam membangun suatu kawasan. Misalnya contohnya di kampus-kampus, apakah gedung-gedung sekarang sudah dibuat dengan mitigasi untuk kepentingan paling kritis. Sekarang kan belum, pintu masuknya kecil satu. Asumsinya yang masuk satu-satu, tapi begitu terkumpul di dalam ada 50 orang, lalu kejadian gempanya sekaligus, pintunya cuma satu. Yang bagus itu adalah yang membuat Masjid Salman. Pintunya itu sekeliling dinding. Sekeliling dindingnya itu adalah pintu. Harusnya ketika Jumatan itu adalah menjadi simulasi. Harusnya pintu itu semuanya dibuka. Sekarang masih sebagian-sebagian. Nah, harusnya itu dianggap sebagai simulasi ketika risiko terburuk terjadi. Bagus juga, itu salah satu contoh. Di tempat yang lain, di pusat-pusat keramaian, pintunya hanya satu dan kecil. Begitupun di sekolah-sekolah. Terus, terima kasih. Dari Bandung dengan penuh kasih sayang, kuat dan sehat selalu. Terima kasih, barangkali ada yang ditanyakan.
Kepulauan Seribu Aman. Bertanya sudah ke Pak Denny. Oke, terima kasih Bapak Tiar. Ada tepuk tangan dulu dong buat Bapak Tiar. Terima kasih nih. Semua ya. Nah, baik teman-teman semuanya, ini saya sudah membuat beberapa catatan ya. Ini hari ini sudah ada hampir 93 ya, karena kan kuotanya hampir 100. Ini Pak Baitria, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Ini juga sebagai obat kangen lah ya Pak Baitria ya, untuk kegiatan geotrek. Kita bisa menjelajah dengan duduk di kursi sebenarnya, juga menarik. Baik Pak Baitria, kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Akan saya bacakan dulu nih yang tadi menuliskan di papan ini ya, di pertanyaan ini. Iya, saya bacakan. Kemudian langsung bisa dijawab. Tapi di sini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dari penjelasan Pak Bahtiar ya. Seperti contohnya adalah tadi dari Kang Darwis ada 2 pertanyaan. Pak Bahtiar mau dijawab. Apakah betul bahwa bagaimana harus melakukan kegiatan mitigasi? Tadi sudah dijawab Pak Bahtiar ya di daerah bencana. Ya, ya sudah Pak Denny. Sudah ya, terima kasih. Kang Darwis dari Tasikmalaya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya Kang, ini dari Yogyakarta nih, user itu siapa nih? Oh, Andi. Oh Mas Andi. Oh terima kasih Mas Andi ya, jauh-jauh dari Yogyakarta. Ini pertanyaan dari Mas Andi itu adalah, apakah betul bahwa Kawah itu termasuk dari bagian Kaldera Sunda, Pak Bahtiar? Bisa diulangi? Jadi pertanyaannya begini Pak Bahtiar, apakah Kawah Putih yang ada di Bandung bagian selatan itu ada termasuk dari bagian kaldera Gunung Sunda, atau apakah ada satu kaldera lebih besar lagi Pak? Enggak Pak? Iya. Jadi kalau Kawah Putih itu dari sistem gunung yang berbeda dan sangat jauh. Jadi Kawah Putih itu lahir dari kaldera yang sebelumnya. Jadi dari gunung yang sebelumnya ada. Jadi itu boleh dikatakan generasi keduanya. Dan generasi pertamanya bisa dilihat materialnya itu di kebun-kebun perkebunan teh di Ranca Bali yang batu-batunya sebesar kendaraan. Itu salah satu di sepanjang jalan itu banyak lava yang menjadi bongkah-bongkah batu. Jadi bukan dari sistem kaldera Gunung Sunda Mas Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi bukan ya. Oke, berikutnya adalah dari Kang Andri. Ini sebenarnya sudah dijawab dari Pak Bahtiar penjelasannya. Apakah daerah Bojongsoang atau sekitar Sapan selalu banjir ketika hujan? Apakah daerah tersebut adalah daerah yang paling rendah? Ya, untuk daerah itu paling rendah. Untuk kawasan itu paling rendah. Dan mengapa sekarang lebih sering terjadi banjirnya? Karena satu, sistem drainase yang buruk. Yang kedua, lingkungan yang rusak. Sehingga air menggelontor langsung di permukaan, dan sungai-sungai sekarang fungsinya bukan lagi ekologi sungai, fungsi ekologis, tapi fungsinya itu hanya sebagai tempat untuk mengalirkan air, karena pinggir-pinggirnya sudah dibeton. Jadi setengah jam atau 15 menit hujan di Lembang, selatan langsung banjir. Terus ketika Citarumnya naik volume airnya, anak-anak sungai tertahan. Tidak bisa air masuk ke Citarum, tertahan, maka dia akan balik lagi ke arah hulu. Maka dia meluber ke pinggir-pinggirnya. Itulah yang menyebabkan banjir di daerah sana. Oke, kemudian menyambung lagi ke pertanyaan dari Ani Nuraini, Pak. Kira-kira genangan air Danau Purba Bandung itu terakhir surut di daerah mana, Pak? Silakan, Pak. Terakhir, sampai sekarang masih ada. Sisa-sisanya di daerah Sapan itu masih ada. Jadi, surut mulai 16.000 tahun yang lalu. Kalau berdasarkan pengukuran Rindam, itu 16.000 tahun yang lalu mulai surut. Berarti kan tidak langsung surut. Di Bandung juga ketika pindah dari Karapiak, Dayakolot ke sekarang, ke alun-alun, itu sebelah selatannya masih berupa rawa. Makanya dibuat balong yang besar, balong gede sampai sekarang. Jadi 1810 aja masih banyak rawa di selatan kabupaten itu. Oke, terima sekarang kasih, di selatan masih ada. Oke, terima kasih Pak. Pak, kemudian menyambung ke pertanyaan Pak Yoga, Zatmika. Ya, jadi Bandung kalau ke utara, ke selatan itu dikelilingi oleh gunung api Purba, kemudian daerahnya daerah terkena banjir, Pak. Dan kemudian pertanyaannya adalah
kenapa kalau kota Bandung atau sebagai kota pusat provinsi itu dibangunnya di kota Bandung, Pak? Kaitan dengan mitigasinya bagaimana? Silakan, Pak. Ya, jadi pertama Bandung itu menjadi pusat kegiatan zaman kolonial itu karena ekonominya. Ekonomi yang kuat dari Priangan. Dan untuk pengiriman ke Jakarta, ke Batavia, melalui jalan darat, itu harus melalui Bandung. Maka Bandung tumbuhnya pesat. Yang masa lalu, yang paling banyak di Bandung adalah, dan sekitarnya adalah kopi dan teh. Kopi, teh, ditambah kina. Maka banyak raja-raja teh di sini, banyak raja-raja kopi di Bandung. Jadi awalnya ekonomi. Lalu ketika akan memindahkan ibu kota ke Cianjur, dan Cianjur sudah mulai dibenahi, tapi terjadi gempa yang besar, tidak jadi lagi di Cianjur, maka diputuskan akan pindah ke Bandung, ibu kota Hindia Belanda itu. Oke, terima kasih Pak. Pak Bakir masih menyambung tentang Danau Bandung Purba, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Emmanuel Wicaksono. Pertanyaannya itu adalah terkait dengan dulunya Bandung bekas danau, pasti ada endapannya Pak ya, baik itu lumpur ataupun pasir. Apakah ada kaitan dengan ini Pak, dengan likuifaksi? Iya, ya. Silahkan, ya, yang tadi, yang gambar tadi dicontohkan bahwa konsekuensi hidup di bekas endapan danau. Jadi ada para ahli yang tidak mau menyebut likuifaksi, menyebutnya ada amplifikasi, ada penguatan, ya. Pada prinsipnya sama. Jadi di lapisan endapan Danau Bandung itu ada lumpur, ada tanah, ada air, ada pasir. Nah itulah yang salah satu hal yang bisa menjadikan di suatu kawasan bila terjadi gempanya besar, syaratnya itu ya, gempanya besar, waktunya lama, maka ibaratnya tempat itu akan dikocok. Akan dikocok, maka air akan naik. Nah, bila air naik, tidak ada penyangga, maka dia turun. Itulah likuifaksi sebetulnya. Dan di beberapa kompleks perumahan sekarang, begitu hujan turun, ada juga yang merembes ke tegel-tegel, ke tehol, ke lantai, keluar air. Di beberapa tempat, tanpa goyangan pun sudah terjadi begitu. Gitu, Pak Denny. Oke, terima kasih Pak. Ini juga banyak pertanyaan tentang KBU Pak. Ya. Jadi pertanyaan kurang lebih beginilah Pak ya. Jadi untuk masalah KBU, kalau di daerah kawasan Bandung Utara, itu saat ini kan ada perubahan perataan lahan Pak, di perubahan jadi tempat hunian. Apakah itu menyumbang banjir yang besar Pak untuk kota Bandung Pak? Silahkan Pak. Iya, besar sekali sumbangannya. Jadi satu, air menggelontor di permukaan, menggerus sekaligus menggerus tanah. Jadi ada dua, satu air, dua tanah menggerus, dan yang ketiganya semua volume air yang tergerus yang bersama tanah itu dia akan masuk ke lembah-lembah, masuk ke sungai-sungai. Volume air di sungai akan meluap dan akan banjir di beberapa titik. Dan yang paling mengkhawatirkan dengan hilangnya hutan adalah air tidak meresap melalui akar-akar pohon. Jadi dasar cekungan Bandung sekarang juga sudah mulai akan krisis air. Akan krisis air. Jadi akan susah sekali nanti untuk mendapatkan air yang air baku untuk layak minum, untuk begitu Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Tiar. Ini masih banyak pertanyaan ya. Ini pertanyaan berikutnya Pak, ini juga menarik. Ini dari Pak Tri Joko Heryadi. Pak, ini tentang riwayat cekungan Bandung ini. Ini kira-kira begini Pak. Jadi kaitan cekungan Bandung dengan pembangunan Teknopolis Pak yang ada di daerah kawasan Tegaluar. Sebagai ini pusat baru lewat proyek kereta cepat Pak. Kira-kira ini potensi apakah mengandung potensi bencana Pak atau gimana Pak? Iya. Salah satu potensi bencananya adalah relnya itu
relnya melewati permukaan dasar Danau Bandung Purba. Itu yang pertama. Yang kedua, relnya itu melintasi Padalarang. Di tempat itulah pernah terjadi gempa besar pada tahun 1910, dicatat oleh zaman kolonial. Jadi masalahnya kereta api cepat itu apakah sudah memperhitungkan besaran gempa di Cekungan Bandung? Kalau sudah memperhitungkan, alat apa yang terdapat dalam kereta cepat itu? Apakah dia harus terus melaju atau berhenti atau bagaimana ketika ada goncangan besar? Itu ya. Jadi yang berhubungan dengan kereta cepat bahwa relnya melintasi garis-garis sesar, dari garis sesar antara Pelabuhan Ratu yang ujungnya di Padalarang dan ujung Stasar Lembang di barat. Itu engselnya itu terlewati oleh rel kereta cepat. Yang kedua, pembangunan daerah di Tegaluar itu berada di permukaan dasar Cekungan Bandung di atas bekas endapan Danau Bandung Purba. Jadi harus hati-hati sebab pasti untuk orang kaya itu ngebornya sangat dalam, ya, airnya boros, sementara pemasukan air dari pinggir-pinggir gunung sudah sangat berkurang. Jadi ambles itu bisa terjadi di dasar Cekungan Bandung di mana-mana. Itu harus diwaspadai. Tanah turun, tanah ambles. Oke, terima kasih Pak Batiar. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 4:31, jadi sangat sayang sekali ini adalah di ujung kegiatan diskusi kita Pak Batiar ya. Jadi ini masih banyak pertanyaan, akan saya tulis, kemudian nanti saya serahkan ke Pak Batiar. Ya, baik teman-teman semuanya, ini juga karena memang ruangnya sangat sempit dan waktunya juga sempit nih Pak ya. Kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi kepada Pak Batiar. Terima kasih Pak ya. Luar biasa nih. Terima kasih sekali nih Pak Batiar ya. Terima kasih Pak Batiar. Tetapi lumayan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Batiar. Mohon Pak Bang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Batiar. Mohon Pak. Terima kasih, Pak Batir. Pak sehat. Ada orang Jogja. Ada ini juga. Aman, Merapi, belum meletus. Ada Aldi, Aldi. Ibu, Wana, Aldi. Terus Kesimpulannya seperti apa kesimpulan? Pak, kayak saya tumben nggak sambil nge-indomie. Oke, teman-teman semuanya, ini saya sudah membuat beberapa catatan ya, tidak bisa saya bacakan keseluruhan, tapi kurang lebih beginilah. Jadi Pak Batiar sudah memberikan informasi menarik berkaitan tentang Cekungan Bandung, bahwa Cekungan Bandung itu berkaitan dengan letusan Gunung Tawon Perahu ya, dengan pembentukan kaldera Sunda. Kaitannya ada, dan kemudian karena Jawa Barat atau Kota Bandung ada di Cekungan Bandung, berarti dia memiliki nilai bahaya yang sangat tinggi sekali Pak ya. Artinya di sini Pak Batiar tadi sudah memperlihatkan bagaimana caranya kita bisa harus duduk atau harus hidup harmoni dengan namanya bencana ya. Termasuk di utara itu ada Sesar Lembang, kemudian gunung api masih aktif di Tawon Perahu Pak ya. Baik, seperti itu Pak ya. Baik Pak Batiar, sebagai penutup ada yang sampaikan Pak? ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan untuk mendengarkan paparan ini, untuk bergabung di sini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lebih baik. Jaga kesehatan. Hidup bahagia bersama keluarga. Terima kasih Darwis, selamat sore, terima kasih buat semua. Semuanya. Salam dari yang Makassar, Berot, terima kasih Aceh, terima kasih semua dari Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, Jogja, Mas Andi, terima kasih Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terima kasih dari Maumere, dari Papua, terima kasih semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Batiar. Sebagai terakhir Kang Roni monitor Kang Roni. Ya, monitor Kang. Ya, sebagai kepala suku Kang Roni ada yang sampaikan Kang? Mau kira-kira ada kegiatan lagi? Kang Roni Bedog. Maka Kang Roni, silahkan Kang. Ya, turun Kang Deni. Sebelum ditutup kegiatan ini, saya pribadi dari Matabumi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dari berbagai daerah, baik itu dari Bandung ataupun luar Bandung, sudah mengikuti kegiatan
daring untuk jelajah geotrek Bandung Purba ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, berbagi informasi lagi, berbagi keilmuan lagi, baik itu dengan Pak Bahtiar ataupun dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, selamat, dan tetap di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kang Roni ya. Mudah-mudahan nanti kita akan coba gali lagi informasi atau ada kegiatan lagi Kang Roni ya. Nanti kita coba ada kegiatan Zoom Cloud lagi seperti ini. Dan nanti ada beberapa informasi bisa sampaikan. Karena di sini juga saya lihat bahwa banyak ahlinya nih. Ada Kang Andi nih, Kang Andi Orai. Ada teman-teman yang lainnya, ada Mas Andi dari Jogja juga. Terima kasih ya. Baik teman-teman semuanya, kalau mau kangen mangga Kang Roni bisa diambil alih. Kalau mau keluar untuk melakukan kegiatan lain juga silahkan ya. Tapi saya kira ini saya cukupkan dulu kegiatan hari ini. Jadi kita lanjut lagi dengan temu kangen aja lah ya, kita ngobrol-ngobrol. Yeah. Silahkan nanti dipandu oleh Kang Roni ya. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat sore. Kalau begitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Kang Roni ada sampaikan lagi. Udah aja Kang, mungkin Kang. Cukup nanti ya? Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya atau misalkan informasi selanjutnya nanti kita akan informasikan kalau misalkan ada kegiatan hal serupa nanti kita informasikan baik itu di media sosial, IG ataupun di Facebook ya, untuk di Facebook Mata Bumi ataupun IG Mata Bumi. Mudah-mudahan kedepannya Prof Mega bisa menyampaikan juga informasinya, ilmunya di sini Prof. Terima kasih telah mengikuti. Terima kasih Prof Mega. Nah itu aja Kang Denny mungkin, mangga. Oke, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Kang Roni. Ya ini juga ada Kang siapa nih? Kang Reza nih. Kang Reza juga nih penggiat wisata nih. Nanti juga sharing-sharing lah sama Kang Rahman Hakim juga ada. Ada Kang Malik juga ada nih. Kang Malik ya. Terima kasih sudah hadir nih. Ini penerusnya almarhum Pak Budi Pramantir nih. Nanti kalau ada kesempatannya sebagai narasumber siap-siap. Ya, terima kasih. Yang dibatalkan penerbangannya. Selain gubernur. Oke, kalau begitu saya tidak ada apa-apa lagi. Saya ucapkan terima kasih. Akan saya tutup kegiatan forum hari ini. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang teman-teman dari jauh dan ataupun dari dekat. Kemudian Pak Bahtiar terima kasih. Kami juga terima kasih. Yang lain terima kasih semuanya. Baik, selamat sore semuanya ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.